Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Pritika Wardana dari RUM 1, ingin membahas mengenai fungsi sistem saraf dan otak dalam perilaku biologis manusia yang dijelaskan oleh kelompok 3. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Contohnya seperti berjalan, menangis, tertawa, berbicara, dan lainnya. Perilaku ini dibagi atas dua faktor, yaitu dari faktor internal. Internal ini yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan dari orang itu sendiri, bawaan dari diri dia sejak lahir. Contohnya seperti tingkat kecerdasan, tingkat emosi, jenis kelamin, dan lainnya. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu merupakan faktor yang berasal dari lingkungan baik lingkungan fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Biasanya faktor eksternal ini menjadi faktor yang paling dominan atau faktor yang terbesar dalam mewarnai perilaku atau tingkah laku seseorang. Berikutnya adalah otak. Jadi perilaku itu diatur oleh otak manusia. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1.350 cc yang terdiri atas 100 juta neuron. Otak ini berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh hemostatis, seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Perilaku. Jadi otak itu dibagi atas beberapa bagian dan memiliki fungsi masing-masing. Contohnya perilaku yang diatur oleh lobus frontal, yaitu berfungsi untuk mengendalikan gerakan, ucapan, emosi, kepribadian, pemecahan suatu masalah, pengambilan sebuah keputusan, penalaran seseorang, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah perilaku yang diatur oleh lobus parietal, yaitu mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, oriental spesial, pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Berikutnya adalah perilaku yang diatur oleh lobus temporal, yaitu berfungsi untuk mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi, serta berbicara. Berikutnya, perilaku yang diatur oleh lobus oksipital, yaitu berfungsi untuk mengendalikan penglihatan, sebagaimana seseorang merespon dan memiliki ketertarikan apa saja yang dia lihat. Jadi, dia memiliki ketertarikan sesuatu berdasarkan hal yang dilihatnya di sekitarnya. Berikutnya, perilaku yang diatur oleh otak kecil. Otak kecil ini berfungsi untuk pengaturan gerakan, keseimbangan, pengatur sikap dan posisi atau postur tubuh, hingga koordinasi otot manusia. Yang berikutnya, perilaku yang diatur oleh batang otak. Jadi, batang otak ini dia itu stasiun pemancar yang berfungsi menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak, seperti koordinasi gerakan mata dan wajah kita. Berikutnya, sistem saraf. Jadi, elemen dasar dari sistem saraf manusia itu adalah neuron. Neuron ini memungkinkan penyampaian pesan yang mengatur aktivitas tubuh manusia. Setiap neuron itu tersusun atas badan sel, dendrit, dan akson. Jadi sistem saraf ini merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf ini memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar ataupun dalam manusia. Sekian materi mengenai fungsi sistem saraf dan otak dalam perilaku biologis manusia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.